pertemanan atau pergaulan itu sama seperti tombol lift. Jadi ada pertemanan-pertemanan yang bisa membawa kita ke atas, ada pertemanan-pertemanan yang bisa membawa kita malah ngejoblos ke bawah, gitu kan? Jadi menurut saya kita berteman dengan siapa saja, tapi bersahabat itu ya nggak semua orang ya kita bisa dipengaruhi sama dia. Kita berteman untuk mempengaruhi, kita bersahabat supaya begini hidup kita dipengaruhi sesuatu yang baik dari dia. Yang setuju katakan amin. Makanya hari ini kita mau belajar tentang kingdom relationship. Ya supaya apa? Supaya begini. Ketika kita menjalin hubungan dengan seseorang, bukan hanya kepentingan dia dan kepentingan kita, tapi waktu kita menjalin hubungan dengan seseorang, biar kepentingan Tuhan yang terjadi. Oleh sebab itu hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa, seorang pendeta yang masih sangat muda, ya kan? Nggak tahu usia berapa bro ya usia? Oh 33 ya, masih tuaan gua jauh. Ya, dia seorang pastor, senior pastor dari muda tahu, menjadi utuh dan asli yang beberapa kali kita udah mention namanya di sini. Nah hari ini dia punya kesempatan untuk kesini untuk mengajar kepada kita. Mari kita sambut dengan tepuk tangan Raditya. Sikat. Oke, shalom semuanya. Shalom. Lagi buat kesempatannya di sini. Saya bersyukur nih tema ini memang tema yang menjadi apa ya, menjadi kekuatan untuk saya bisa ada sampai hari ini. Dan saya setuju banget yang namanya hubungan kita nggak bisa pilih-pilih, tapi untuk berada dalam ring satu itu jelas kita harus selektif banget. Ya kadang-kadang ada yang tadinya sahabat harus berubah jadi sekedar teman, dari teman berubah menjadi sekedar teman penjangkauan, tapi kita nggak punya musuh. Sudah satu di situ doang. Ya, tetapi ada beberapa sahabat saya yang akhirnya sekarang udah jadi ring yang paling jauh sampai saya harus jaga jarak dengan dia. Kenapa? Karena kita Tuhan tidak tugaskan kita menjaga hati orang lain. Tuhan tugaskan kita menjaga hati kita. Amin. Itu yang paling penting. Karena kita berusaha untuk, saya orang yang lahir dari man pleaser, berusaha untuk bilang iya sama semua orang. Untuk say yes. Tiba-tiba saya ngedongkol dan yang jadi korban adalah orang-orang di rumah. Saya berusaha jadi baik di luar, tapi orang-orang rumah saya sikat semuanya, anak saya, istri saya, dan sebagainya. Maka kita harus itu dia, kita harus jadi utuh dan asli, kita harus jadi benar-benar jadi apa adanya. Kalau nggak suka bilang nggak suka, tapi sementara itu kita juga harus jadi utuh seperti Kristus. Amin. Nah, teman-teman mungkin hari ini saya bahas satu kata yaitu fokus. Kita boleh bilang fokus? Fokus. Kenapa? Karena dalam berhubungan kata ini penting banget. Entah dalam hubungan dengan Tuhan ataupun hubungan dengan manusia. Dan kita di sini konteksnya cuma satu. Kita mau belajar seperti Kristus. Ya, saya percaya kebenaran itu enggak kayak cuma blok satu. Tapi itu kenapa saya tahu kebenaran dulu ketika saya baru bertobat. Tapi sekarang kebenaran itu tetap benar, tetapi ada yang lebih benar lagi. Somehow tuh truth build layer upon layer. Kayak Tuhan panggil kita hamba, tapi pada satu level Tuhan bilang kamu bukan lagi hamba, kamu sahabat. Tapi banyak orang pengen jadi sahabat tanpa jadi hamba. Panggil Tuhannya dulu bahkan, gondrong, thank you gondrong. Kalau kita ngerti jadi hamba, lu nggak mungkin panggil sahabat lu gondrong, apalagi itu Tuhan lu kan. Aku bertobat kayak dulu kan selalu akrab kan, selalu dekat gitu. Tapi saya percaya ada level-level. Itu kenapa di Perjanjian Lama orang yang kudus untuk orang najis, yang kudus jadi najis. Tapi Yesus yang kudus untuk orang najis, yang najis jadi kudus. Nah, dua-duanya menurut saya benar. Tapi masalah kita di level mana? Ya, dan kita harus grow dari anak, dari muda sampai jadi dewasa. Nah, ketika kami ngomongin tentang reaching out, tentu kami nggak bisa pandang bulu. Ya, memang ada beberapa tim ya ini sangat jarang sih, tetapi ada orang-orang di gereja kami yang nggak orang sih. Memang belum banyak. Saya bilang leadership, sorry, gue harus ceritakan tentang dia. Ya hati-hati sama dia. Dia ini serigala berbulu domba. Tapi kita nggak perlu usir dari rumah. Cuman kita hati-hati untuk jump in dalam keluarga gitu. Dia sudah menipu banyak orang dengan keuangan. Jadi saya udah tegur empat mata. Teman-teman kita harus tegur orang tuh nggak dari belakang. Ya justru kita menurut saya gini. Puji orang di depan umum, tegur orang di belakang umum, sehingga orang itu nggak merasa diambil. Tapi saya bilang keras banget, bro ini bohong, udah jelas ini bohong. Jadi dia minjem uang untuk gitarnya yang patah, ternyata itu foto gitar yang dari Google bro.
kali saya bilang, sampai kemarin minta mohon pastor, ya sebagai gembala kan susah ya, saya butuh uang, aku udah gak bisa makan, saya harus berani. Dia bilang, sorry, saya gak percaya sama kamu. Kalau kamu butuh bantuan, minggu datang dari Jack ngobrol. Ternyata betul. Ya besoknya bisa makan aja tuh, padahal nonton apa ya? Dia nonton bola bareng-bareng rame-rame, crazy. Jadi ada orang-orang kayak gitu, jadi lebih baik jadikan tempat penjangkauan lebih jaga ya. Tapi hari ini kita belajar satu, bahwa aku sih lebih tertarik kita belajar bagaimana Kristus mengasihi kita. Itu amazing banget. Itu yang bikin hari ini sebenarnya kita harusnya tuh jatuh cinta terus sama Tuhan. Ya, karena kenapa? Seringkali ya hubungan rusak karena salah fokus. Saya ini nggak hanya hubungan dengan pernikahan, tapi saya harap ini bisa membantu saudara khususnya dalam hubungan-hubungan yang kayak gini. Karena kita keluarga semuanya, dan kita nggak ada yang satupun sempurna. Percayalah teman-teman, di antara teman-teman pasti akan saling menyakiti, sengaja atau nggak sengaja. Tapi justru itu family, besi menjaga besi. Ya, justru tempat paling tepat untuk kita disakiti adalah keluarga. Itu paling tepat, tetapi itu dilukai dengan maksud baik. Ya, saya sama istri saya sering banget saling melukai. Tapi apakah saya harus cerai karena dia melukai saya begitu banyak? Enggak kan? Itu namanya family. Makanya penting banget tadi, itu bagus banget, sharing yang sangat fundamental menurut saya. Cari orang-orang yang tepat untuk jadi keluarga. Dengan kata ini, cari orang-orang yang tepat untuk bisa melukaimu sebagai keluarga. Karena itu yang bisa buat kita bertumbuh. Khususnya kita punya orang tua. Kita nggak bisa tinggalin orang tua kita hanya karena dia nggak pernah bilang sayang sama kita. Karena Tuhan nggak pernah salah kalau kita dalam sebuah keluarga. Justru luka yang kita dapat dari orang tua kita itu luka yang akan jadi pesan terbaik buat generasi ini. Kalau luka dari mantan, ya lupain lah ya. Lupain lah luka mantan. Ingat, buanglah mantan pada tempatnya ya. Jangan buang di sosmed, buang di tangan Tuhan. Gak lapar. Aduh, ketahuan mantannya banyak ya. Jadi kenapa teman-teman hubungan sering banget rusak? Saya cerita kali ini, saya banyak banget gagal. Dan saya pengen suka cerita di kegagalan. Karena itu membuat anak-anak yang saya didik juga termotivasi. Ya, by the way, thank you banget Pastor, karena kebiasaan untuk mengizinkan orang berdiri di tempat ini itu pemimpin sejati menurut saya. Gak takut apa yang dibicarakan, karena pemimpin itu gak takut. Dia mengambil risiko untuk mempercayakan orang. So, tepuk tangan buat barangnya. Gak banyak orang bisa lakukan itu, serius sih. Gak banyak orang bisa lakukan itu. So, teman-teman, fokus seringkali jadi alasan kenapa hubungan rusak. Ya, teman-teman harus tahu bahwa fokus itu menambah kekuatan, pasti. Apa yang kita fokuskan pasti semakin kuat. Makanya kalau fokus sama masalah akan semakin kuat. Nah, pasti. Tapi dalam konteks hubungan, kalau kita fokus sama kejelekan orang juga semakin bertambah. Misalnya kayak kita tiba-tiba jangkau orang yang dulu waktu SMA ini berandal, tiba-tiba dijangkau kesaksian luar biasa. Nah, kita temenin dulu. Gua tahu nih dulu kan. Dulu brengsek dapat, karena kita terbiasa, memang manusia cenderung negatif itu normal. Ya, saya ada satu komunitas teman-teman entertainment, nggak hanya pelaku aktor, tapi juga dia orang yang di balik layar atau jurnalis. Dia bilang gini, memang syarat atau tema yang tak tersebutkan, tak menjadi peraturan, tapi memang dilakukan dalam news adalah ini: bad news is good news. Which is salah satunya hoax, dan yang lainnya adalah berita-berita yang mengandung kekacauan. Jadi semakin kita lihat TV, semakin kita jadi negatif. Pasti. Dan sering banget kita bikin plan karena yang kita dengar. Harusnya kita bikin rencana dari apa yang kita dengar dari Tuhan. Karena dunia ini negatif banget, jadi cenderung manusia itu negatif, jadinya curigaan dan sebagainya. Ya, itu kenapa fokus menambah kekuatan, baik ataupun buruk. Ya, ini yang aja tentang Yesus. Yesus nggak pernah fokus sama kesalahan kita. Boro-boro fokus. Beberapa kali dia bilang, aku tidak mengingat-ingat kesalahanmu. Dia bukan amnesia loh. I believe Tuhan tidak lupa, tapi dia melupakan. Dia nggak mau ingat-ingat. Tapi satu sisi yang lain, manusia punya keahlian ingat-ingat kesalahan. Makanya jadi anak Tuhan kita tuh nggak normal. Serius. Kalau kita masih normal, berarti kita harus cek kembali apa kita hidup sama Tuhan. Karena Tuhan tuh nggak normal banget.
tanpa pipi kiri kasih pipi kanan. Kita tanpa pipi kiri kasih uppercut kanan. Tapi batakan bro. Dan fokus juga dia menyingkirkan kemungkinan. Contohnya kayak saya nih beberapa kali mungkin ya mendengar tentang si ini orang ini yang saya lagi didik ini kan memang udah bad di pikiran saya, udah ini orang susah deh. Saya bilang sama tim, guys, jauh gitu ya, jangan kasih uang, jangan kasih apa-apa. Tapi kalau memang Tuhan bicara sama kamu, lakukan, jangan batasi. Tapi dari saya sebagai pemimpin, kita harus batasi nih orang. Gitu. Tetapi ketika ada orang kasih satu hal yang baik kepada saya, kalau saya pikiran fokus saya adalah negatif, saya akan menyingkirkan kemungkinan itu. Nggak mungkin, gue udah kenal dia, gue udah tahu dia, karena fokus. Fokus itu selalu menyingkirkan possibility, ya. Dan fokus selalu menghasilkan dampak. Selalu fokus menghasilkan dampak. Nah teman-teman, ini sebenarnya ada ini aja untuk kita sama-sama berilustrasi. Ya karena begini, apa yang kita lihat itu belum tentu yang sebenarnya. Dan teman-teman harus tahu bahwa fakta dan kebenaran itu sangat berbeda. Ya, fakta itu adalah kebenaran yang paling rendah. Dia betul benar, tapi dia paling rendah. Kayak apa kita nggak layak? Betul kita nggak layak. Kebenarannya Tuhan kelayakan kita. Ini true. Tetapi kita nggak layak. Sampai hari ini saya cuma bisa bilang saya adalah orang berdosa yang diselamatin. Itu kata berdosa dan diselamatin itu nggak pernah bisa hilang. Bahwa itu kenapa kita saved by grace. Itu kenapa tiap hari kita menangis terus. Karena kita cuma bisa hidup karena anugerah dan kasihnya. Itu aja. Mau kita jadi orang yang terlihat atau nggak terlihat sekalipun, it's all by grace. Ya. Tapi masalahnya mana yang Tuhan mau kita lihat? Karena saya bisa lihat dari sisi ini, Tuhan bisa lihat dari sisi yang lain. Nah kita hari ini mau belajar untuk sama-sama belajar fokus apa yang Kristus fokuskan. Oke, kita lihat gambar ini. Teman-teman lihat apa? Ya kan? Pasti yang lagi mengharapkan anak langsung lihat ada anak kecil ya kan? Atau mungkin teman-teman lihat ada muka, ya? Atau mungkin teman-teman lihat ya dua orang, satu orang lagi duduk, lalu bayi dan sebagainya. Jadi yang mana yang benar? Semua benar. Masalahnya saya sebagai pembicara punya hak untuk bilang enggak, saya lihat muka. Karena yang saya pengen adalah untuk teman-teman lihat muka. Nah kita bisa case close case. Saya bilang enggak, yang saya mau lihat adalah saudara, anggap ini adalah sebuah muka. Jadi semuanya benar, tetapi kadang-kadang yang kita harus pentingkan mana yang Tuhan mau kita lihat. Itu yang paling penting. Kayak kita bilang, aduh gue cepet-cepet deh, pengen lulus kuliah, gue pengen cabut dari Indonesia hancur banget. Ya kan, udahlah terlalu banyak korupsi, udah percuma. Lu ngapain sih memuridkan generasi, orang pasti hancur juga. If we see this nation as a problem, kita nggak akan bikin apa-apa. Padahal Alkitab bilang ini, mintalah kepadaku bangsa-bangsa maka aku berikan. So dalam ayat itu, berarti bangsa ini bukan masalah. Bangsa ini adalah janji Tuhan. If you treat this nation as a promise of God, you will do something for this nation. Tapi kalau if you treat this nation as a problem, kamu akan defense. Jadi saya percaya bahwa apa yang kita lihat menentukan kita punya sikap. Kalau yang kita lihat orang tua kita salah mulu, kita salahin orang tua kita mulu, tanpa melihat bahwa sebenarnya Tuhan nggak pernah salah menempatkan kita di keluarga kita. Pasti ada rencana bahwa kita lah sebenarnya jawaban untuk keluarga kita. Semakin kita tinggalin orang tua kita malah kehilangan jawabannya. Karena kita jawaban untuk keluarga kita. Masalahnya kadang-kadang jawaban selalu ditempatkan dalam sebuah permasalahan betul. Kalau nggak ada pertanyaan, nggak butuh jawaban. Tapi sangat sedih kita sebagai jawaban kita lari dari pertanyaan di bangsa ini, pertanyaan di gereja kita. Kita malah switch yang lain aja, kira-kira mana yang bisa kita. Udah deh, gue lebih baik gue di komunitas atau gereja ini aja, di mana pertanyaannya sudah dijawab sama banyak orang. No. Kita harus ada di titik krisis di bangsa ini. Itu jawaban. Makanya perlu bersyukur Tuhan punya komunitas yang memusatkan diri pada kemuritan, karena itu kunci. Kemuritan, ya kekristenan tanpa kemuritan adalah kekristenan tanpa Yesus. Jelas. Tapi untuk kita melakukan semua ini, kita harus punya fokus. Tentu yang kita mau belajar adalah apa yang Tuhan lihat. Ya, sama seperti gambar ini. Ya, gambar ini pasti kita lihat ada dua orang Meksiko yang lagi main gitar, satu lagi ngangkat
piring. Lalu kita bisa lihat juga kakek-kakek. Nah kalau anak saya lihat yang mana? Anak saya lihat burung-burung. Bird, ya kan bird. Ya itu anak-anak fokusnya itu. Tapi permasalahannya mana yang saya pengen teman-teman buat lihat? Semuanya nggak ada yang salah. Tetapi kalau saya mau lihat dua orang tua yang lagi berhadapan, ya itulah yang saya mau. Nah di dunia ini kita melihat banyak hal, tapi mana yang Tuhan mau kita lihat? Ini penting banget teman-teman. Karena gini, kita dalam Kristus tuh Yesus rindu untuk kita bisa serupa dengan Dia itu, Mas. Berpikir, berperasaan sama kayak Dia. Ini jujur, saya merasa kayak Tuhan, siapa saya kok Tuhan ciptakan serupa, tapi itulah kebaikannya Tuhan. Ya, dia benar-benar percaya banget sama kita. Padahal kita gagal so many times. Tapi kenapa Dia belum panggil kita? Dia masih percaya sama kita. Pertanyaannya kenapa Dia percaya? Karena Dia lihat hal yang berbeda. Sementara orang tua kita gagal melihat kita berbeda, mungkin orang tua kita gagal melihat kita spesial. Tuhan nggak pernah gagal melihat kita spesial. Amin. Manusia itu bukan cenderung negatif, tapi Tuhan sempurna. Ya, kita tes ya. Hari ini kita lihat apa? Pasti kita langsung lihat, waduh, ini kalau main rumah gua, waduh, ini kalau kerja jadi agen asuransi gua, ini kalau kerja jadi babysitter gua, waduh. Tapi itu normal. Kita nggak perlu merasa berdosa karena memang nature kita negatif pasti. Tapi kan kita nggak mau tetap apa adanya. Ya. Kita mau menjadi Kristus apa adanya. Tentu kita harus belajar fokus yang beda. Saya kalau kita mau coba lihat yang berbeda, saya memang lihat penjahat, saya lihat orang yang kriminal, tapi menurut saya ini orang yang broken. Orang yang mungkin masa kecilnya dia disikat sama orang tuanya dan dia butuh jawaban. Yang dia tahu cuma karena papanya selalu selingkuh, papanya selalu mabok, papanya selalu ngajarin dia mencuri, jadi yang dia tahu adalah mencuri untuk membangun sebuah kehidupan. Nah, the more you know your people, the more you will love your people. Semakin siapa yang ngomong yang dia? Jadi semakin kamu kenal musuhmu, semakin kamu jatuh cinta sama dia. Karena pada satu titik kamu menemukan ternyata musuhmu orang yang broken juga sama kayak kamu. Kenapa Yesus mati sewaktu kita masih jadi musuh? Karena the way He sees us is so different, beda banget. Ya mungkin kita lagi jimatnya Tuhan, tapi banyak orang lihat kita beleknya Tuhan. Banyak orang kita kataraknya Tuhan. Aduh gak mirip sama Yesus. Ini saya kacau banget tidak Tuhan. Ini kok jadi pendeta, kok kadang-kadang masih emosian, masih egois. Aduh Tuhan jauh banget. Tapi itu dia Tuhan enggak dia Tuhan. Ayo panggil lagi. Ya dia nggak pernah dia nggak pernah nyerah. Itu yang bikin saya bertanggung jawab. Kalau Tuhan nggak pernah nyerah sama gue juga nggak mau nyerah sama bangsanya. Gue nggak mau nyerah sama orang lain gue pimpin dan sebagainya. Kalau kita lihat ini, wah ini langsung cewek-cewek ini yang bikin kakak, yang bikin koko gue, yang bikin bapak gue jatuh nih kan. Ini nih perempuan kotor. Dan memang mereka melakukan hal itu, tapi saya ketemu dengan beberapa teman-teman kalau kenal Yeri Petir Sarani, dia tuh berhubungan dengan human trafficking. Dan banyak orang yang diculik dari kecil, dikasih narkoba dijual, jadi pelacur. Dan Yeri ini ketika dia ingin melawan langsung, dia pergi ke Bali, dia culik kembali perempuan ini. Jadi dia bayar, ya, dia bayar, lalu ya tidak diapa-apain, dia selamatin, diajak ngobrol, wah ternyata human trafficking diselamatin. Dan beberapa orang diselamatin, tapi tahu nggak? Ya pada akhirnya perempuan ini ketika lagi ke Alfamart diculik balik. Saudara tahu nggak sindikat di Indonesia seperti yang saudara nonton di bioskop crazy. Kemarin Yeri beberapa bulan lalu, beberapa tahun lalu dia naik mobil karena dia memerangi narkoba, dicegat sama belasan orang Ambon. Bayangin ya, todong pakai pistol, mobilnya diambil karena satu orang yang melawan. Teman-teman kalau kita berapa nanti di krisis, iblis jadi lawan kita. Harusnya memang hidup kita diancam. Tapi itulah kekristenan. Hidup yang penuh ancaman tapi penuh sukacita. Amin. That's Christian. Ya, tapi wanita ini seperti itu. Jadi kalau kita lihat sisi yang berbeda, kita akan mampu mengasihi dan menangis buat perempuan itu. Orang-orang ini, ya, menurut saya orang penipu jelas. Gak tahu kenapa orang yang pakai tahu itu sulit dipercaya.
Ada aja kebohongan-kebohongannya. Saya udah temukan teman saya yang pendeta sekalipun, yang mantan pakai tahu, memang nggak pembohong, tapi ada lah, ngeles-ngelesnya tuh ada. Ya bohong-bohong yang nggak merugikan sih, ada aja. Memang orang-orang seperti ini punya kecenderungan seperti itu karena memang dia punya keterbatasan mental dan sebagainya. Tetapi kenapa saya punya salah satu papa rohani namanya Mengani Yurawan, dia membangun namanya rumah damai. Kita sering sana, dia menarik orang-orang yang pemakai narkoba. Dia tinggalin bisnisnya, which is Pak Muladi Irawan adalah regional manager Seraton, dia tinggalin. Dia orang pertama yang membangun Roxy, Pak Muladi Irawan, dia tinggalin demi ini. Kalau Pak Mulyadi nggak bisa lihat sesuatu yang berbeda dari orang ini, dia nggak mungkin lakuin. Karena buat kita ini ancaman, tapi buat Pak Mulyadi ini janji Tuhan. Nah kita lihat satu lagi, ketahuan selingkuh. Pernah nih ya, gue pernah nih gini nih. Kegap, WhatsApp gue kegap sama bini gue kan ya. Kita dalam proses berdua. Tapi teman-teman pernah, saya juga mengkonsul beberapa orang, ketika suaminya selingkuh, kita fokusnya sama suaminya, kurang ajar, udah hamba Tuhan, dasar gatel ya kan. Tetapi pernah nggak kita bertanya, apa yang istrinya lakukan sampai suaminya harus cari yang lain? Banyak kasus perselingkuhan gini. Ketika suaminya nggak mendapatkan sesuatu di rumah, secara psikologi, kebutuhannya, dia harus dapat di tempat lain. Tentunya kalau mengenal Tuhan harusnya nggak begitu. Ya Kristus jadi sumber. Di rumah, pulang kantor, nggak pernah dibilang papa capek ya, aku pijitin ya. Papa capek ya. Ini aku baru download PUBG buat kamu ya. Itu istri top itu ya. Ya bro yang istri top. Aku udah beli avatar baru buat kamu. Boleh juga. Tapi ya bangun pagi nggak pernah disiapin sarapan. Pas di kantor sekretarisnya, Bapak mau minum apa? Iya. Sebagai pendeta, sekretaris gembalanya ya kan, Pak mau makan apa? Bapak mau saya pijet nggak? Nah, itu sering terjadi perselingkuhan dan itu real. Sesuatu yang nggak didapatin di rumah dicari di luar. Sama kan kenapa kita jadi bandel? Karena kita nggak dapat sesuatu di rumah. Jadi kita gampang banget untuk kayak nggak bisa begitu dong. Kamu nggak tahu kamu kebantuan ya betul. Tanggung jawab sebagai hamba Tuhan, tanggung jawab sebagai orang yang menikah ya jangan selingkuh. Tapi seringkali kita nggak lihat hal di balik itu. Anak kecil ini juga kita selalu kasihan anak ini disakiti oleh bapak yang memabuk. Yang kita jadi fokus adalah anaknya. Kita hakimi bapaknya. Padahal kita nggak tahu bahwa itu yang bapaknya tahu. Itu warisan dari kakeknya, warisan dari kakeknya lagi. Mau nggak kita nggak hanya layani anaknya, tapi justru kita layani bapaknya. Karena bapaknya justru yang kita harus selamatin juga. Nah, fokus ini kan yang kita juga harus belajar bagaimana melihat sesuatu dari kacamata yang berbeda, khususnya dari kacamata Kristus. Ini akan membangun hubungan. Jadi, kita tuh diciptakan untuk menjadi master berhubungan. Nah, kita bilang mereka yang membawa damai disebut anak Allah. Yes. Crazy banget. Nah, teman-teman, ada dua orang ini yang saya nggak tahu siapa, saudara mungkin. Aduh, kalau kalian jujur ya, dengar rendah hati saya harus cerita. Saya merasa di hari-hari ini saya mendapatkan anugerah yang luar biasa. Ya, saya mendapatkan penyanjungan. Bang, gue pengen banget jadi kayak lu, Kak. Bang, nanti gue pengen banget deh punya istri kayak Juana. Enak aja loh. Maksudnya apa? Dia pengen banget denger kasih Bang Radio. Oh gitu, Bang, gue pengen banget punya dan sebagainya. Tapi kan ini kan sekarang mudah orang untuk ya kayak kita sesama pastor saling mendorong dan sebagainya. Karena teman-teman mungkin kenal saya sekarang, dimana Tuhan udah pangkas habis, udah pecut habis, sudah hajar habis-habisan. Dan sangat mudah untuk orang mungkin mengasihi kami dengan keterbatasan kami. Ya, orang-orang untuk Bang boleh nggak ketemu minta waktunya dan sebagainya. Tapi kalau lihat 15 tahun lalu, this was me and my wife. Pacar saya sih waktu itu. Pacar saya punya mimpi mau jadi siapa? Paris Hilton. Nah, bayangin, berat nggak mau jadi pacarnya? Mau jadi bandar. Nah, saya punya background, saya memakai narkoba, sih bandar narkoba. Demi Paris Hilton ya kan? Oh, pakai bajunya
Tuhan sudah bertobat, ITC pun cukup sekarang. Untung ada karunia baru, namanya karunia endorsement hari-hari. Tapi jujur ketika 15 tahun lalu saya memakai narkoba, saya di drop out sana, drop out sini, terus kami masuk penjara bersama dengan pacar saya waktu itu, saya digerebek. Saya punya mimpi jadi dokter gigi. Tapi karena hidupnya berantakan, ya karena identitas yang gak jelas, saya berusaha jadi DJ, jadi dancer, jadi event organizer, semua saya lakukan, teman sama preman-preman, karena saya kenal saya butuh orang lain untuk kasih tahu saya siapa. Tapi ya sampai waktu demi waktu saya akhirnya ya dengan narkoba. Terus kami lagi di kos-kosan sama kami, pacar saya hari itu dan beberapa orang, ya telepon, Dit ada tak? 38 dia minta inek waktu itu. Ada bro, datang aja 13 biji. Datang bersama polisi. Saya ingat betul tembakan cintanya Tuhan hari itu. Benar-benar tembak berdua. Tembak 2 kali di depan kosan sama dalam kosan. Man, itu udah kayak ketimpa satu hal yang amazing, luar biasa. Tapi ya saya masuk dalam kantor polisi waktu itu, dan situ pertama kali saya punya orang tua, dan orang tuanya Jona pertama kali bersilaturahmi. Kita bersemi di penjara ya. Bukan di Westin, di Polres Pamulang. Tapi ini dia, ada orang-orang yang punya fokus berbeda hari itu. Salah satu orang tua kami. Orang tua kami jemput. Dia datang tidak mempeleng, tidak pukul, dia malah bilang, I will stand with you. Saya berdiri pun kami. Singkat cerita, kami keluar dari penjara itu. Ini yang mujizat, ya mungkin ini selingan aja. Selingan kami berubah negatif. Itu cara Tuhan yang untuk bukti bahwa dia itu ada. Saya jelas lagi pakai, lagi kumpul kebo. Saya pikir saya bayar. Akhirnya saya sering saksian kan, papa saya bayar dan sebagainya. 2012 aku bilang, papa nggak pernah bayar. Tes urin kamu negatif, masya Allah Tuhan. Dahsyat banget. So kalau Tuhan bisa rubah tes urin, apa sulitnya Tuhan rubah orang juga? Masalahnya memang saya yakin banget karena pengorbanan orang tua saya itu. Orang tua saya punya fokus yang berbeda. Makanya ini dulu nih saya nih kalau kemana-mana tuh bawa ganja sekotak sebatu, bawa inek di bungkusan permen, bawa sabu dan sebagainya. Teman-teman saya takut kalau sama saya. Ya mereka senang karena saya bandar yang baik hati. Ya, ada kasih Kristus di situ. Tapi yang berbeda, menyimpang. Tidak sombong. Tapi ya, saya benar-benar ngerasa bahwa saya akhirnya drop out dari dokter gigi, drop out dari Jona juga keluar dari Atma Jaya dan sebagainya. Tapi berantakan banget. Sampai akhirnya kami melakukan usahaan, Pak. Jona hamil hari itu dan kami memutuskan untuk menikah. Ini chaos banget, memang. Ya kalau mungkin orang-orang lihat sampai proses kami menikah kayak, waduh, ini pasangan mah nggak ada masa depan. Tetapi butuh beberapa orang yang punya fokus beda. Di saat saya sama istri saya bilang, salah, ya udah hidup survive aja deh, cari uang dan sebagainya. Kita nggak punya masa depan. Tapi ada orang tua saya yang punya fokus beda, yang menolak untuk melihat saya sebagaimana saya ada, yang menolak melihat saya sebagai pemakai narkoba, menolak melihat saya sebagai orang yang punya masa depan. Tapi orang tua saya di saat 15 tahun lalu, dia melihat saya seperti ini. Enggak, saya percaya anak saya akan jadi dampak. Saya percaya saya pernah doakan anak saya percaya anak saya akan jadi underdog. Saya percaya anak saya akan menjadi. Fokus itu hal yang penting untuk kita bisa berhubungan. Sama seperti saya punya orang tuanya dia juga, yang mampu melihat kami itu berbeda. Kami ketika kami pakai kumpul-kumpul di rumah yang rame-rame, habis pulang clubbing 20 orang basian di ruang belakang, kami benar-benar bergilir dan sebagainya. Bayangin mamanya enak, kerjanya enak dan jualan, mau teh enggak.
Harusnya kan, polisi ya, tangkap. Tapi ini kayak punya mata yang ya mungkin sejenak kita lihat ini kayak pembiaran. Tetapi yang saya lihat sekarang saya jadi hari ini bukan pembiaran. Mereka cerita, mereka berdoa, berlutut, menangis. Mereka tetap memberikan kasih di tempat yang sebenarnya nggak bisa dikasih kasih. Makanya kasih itu kenapa Alkitab bilang perfect love casts out fear. Cuman kasih yang sempurna bisa mendengarkan kita dari ketakutan. Takut miskin, takut kesepian, takut gak ada masa depan. Cuman kasih yang sempurna. Dan gak mungkin sempurna namanya kalau gak bisa diterapkan dalam setiap keadaan. Dan hari itu saya ingin bikin satu statement ini bahwa teman-teman kalau lihat kaca pembesar ini, ya ini kan sebenarnya daun jerami yang menurut saya terkena sinar matahari yang sama oleh tempat-tempat yang lain juga. Jerami yang lain pun terkena dengan sinar matahari yang sama. Dan sinar matahari ini menerangi setiap tempat yang terkena, betul nggak? Tapi kenapa ini terbakar? Karena ada ini, ada fokus, ada kaca pembesar ini yang memusatkan sinar matahari itu dan menusukkan atau memusatkan pada satu tempat dan akhirnya terbakar. Maka Tuhan bilang ini kan, Tuhan menurunkan hujan pada orang baik, jahat. Jadi saya percaya Tuhan itu sebenarnya baik sama semua orang. Tapi dia memerlukan ada hamba-hambanya yang cukup gila untuk bilang, Tuhan aku mau jadi fokus. Aku pakai aku Tuhan untuk aku bisa membakar generasi ini. Itu kenapa saya mau bilang ini. You are called to be the magnifying glass of His love. Kita dipanggil untuk menjadi kaca pembesarnya kasih Tuhan. Tapi sekali lagi ingat, kasih dan kebenaran selalu bersatu. Kasih tanpa kebenaran itu pembiaran. Kebenaran tanpa kasih jadinya penghakiman. Ini harus balance. Ya, tetapi Alkitab jelas bilang love is the greatest, and love is the greatest truth. Kasih itu kebenaran yang paling tinggi. Nah, kita mau ambil dari ini ayat ini. 1 Korintus 13 ayat 7 dari PPT Passion Translation. Dia bilang gini, love is a safe place of shelter. Tempat yang aman. Memang bahasanya kurang tepat. Kalau saya mau bilang gini, kasih, atau saya mau ganti mungkin keluarga Kristus. Ya, keluarga Kristus, tubuh Kristus, atau keluarga, atau kasih adalah tempat yang aman untuk kita buat kesalahan. Tapi nggak hanya itu aja. Tetapi tempat yang sama adalah tempat yang aman untuk kita dirubah seperti Kristus. Karena teman-teman ini yang gereja akhir-akhir ini menuntut kita buat jadi palsu. Karena memang gereja sebagai pelayan, kita bilang gini, 1 Korintus 4 ayat 1, pelayan-pelayan yang dengan demikian dipercaya, bisa dipercaya. Jelas sebagai pelayan kita punya tanggung jawab untuk punya hidup yang menjaga kekudusan dan sebagainya. Tapi sebenarnya kan gereja bukan tempat orang-orang benar, tempat orang-orang berdosa sebenarnya. Yang dibenarkan. Nah, kalau kita mau membangun hubungan, kita harus punya satu budaya ini, a safe place for shelter. Orang-orang jahat, orang-orang yang berhutang, orang-orang yang kecewa, dia akan datang ke rumah dan mereka akan bawa sampah. Pasti. Tapi bisa nggak kita jadi satu tempat atau satu sosok yang bisa jadi kaca pembesar itu, di mana kasih Tuhan akan membakar mereka dan mengubahkan mereka sepenuhnya. Karena gini, kalau kita lanjutkan ayatnya, ya, love is a safe place of shelter, for it never stops believing. Bayangin, never stops believing. Nah, ayat ini berbicara tentang apa? Kasih. Bilang kasih itu tempat yang aman untuk perlindungan. Kasih itu nggak pernah berhenti mempercayakan. Never stop believing the best for others. Dia nggak pernah berhenti percaya yang terbaik. Bukan sekedar percaya, tapi percaya yang terbaik dari hidup seseorang. Ya, dia bilang love never takes failure as defeat. Jadi cinta itu nggak pernah mengambil sebuah kegagalan sebagai sebuah kekalahan. Mereka kalau lihat orang gagal,
Oke, kamu gagal hari ini, tapi ini proses supaya kamu bisa menjadi lebih baik. Dia punya fokus yang selalu kayak very positive, tapi at the same time cerdik juga. Dia nggak sangat positif akhirnya bisa ditipu dan sebagainya. No. Tapi pada satu titik kita harus bisa menjadi kayak Kristus. Karena kita bilang love never fails. Kasih itu nggak bisa gagal, nggak pernah gagal. It's really amazing. Love never takes failure as defeat, for it never gives up. Dia tuh bisa melihat sesuatu yang berbeda. Itu kasih. Ya, saya kalau mau kutip dari Ibrani 5 ayat 14 dia bilang gini. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Katakan dewasa. Yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik dari yang jahat. Nah, memang saya paling suka ayat terjemahan barunya. Karena yang lain 1-2 ayat keluar, 1-2 terjemahan yang sama kayak begini. Membedakan yang baik dari yang jahat. Teman-teman, orang normal itu bisa lihat, bisa tahu mana baik mana jahat. Pada umumnya lah bisa membedakan mana baik mana jahat. Tapi butuh spiritual gift untuk bisa membedakan mana lagi palsu betul. Dia bisa, membedakan mana yang jahat dari yang baik. Serigala berbulu domba. Dia bisa, maka kita bilang kan, kamu dikejemat di mana? Dia bilang kamu bisa membedakan, kamu bisa mengetahui nabi-nabi palsu. Tapi orang dewasa beda. Orang dewasa dia bisa bedain mana yang baik dari yang jahat. Dia bisa lihat orang-orang jahat ini, tapi dia bisa temukan ada yang baik di dalam diri dia. Itu orang dewasa. Dia bisa melihat berlian di tengah-tengah lumpuh. Makanya kita bilang a man with understanding draws it out. Orang dengan pengertian dia bisa menarik sesuatu yang tersembunyi. Makanya namanya edukasi itu namanya mengeluarkan dari dalam keluar. Dia mengeluarkan. Itu Kristus. Dia lihat kita, mungkin kita ini orang berdosa kan, lahir udah berdosa. Kita bilang kita sejak dalam kandungan kita lahir dalam dosa. Tapi kenapa Yesus mau mati buat kita? Karena dia lihat sesuatu yang spesial. Bahwa kita memang diciptakan serupa dengan Tuhan, tetapi karena dosa kita kehilangan kemuliaannya Dia. Tapi bayang nggak? Dari satu pribadi yang kehilangan kemuliaan Tuhan, tapi Tuhan tetap bisa lihat ada kemuliaan dalamnya. Dia bisa lihat ada keserupaan Kristus di situ yang sedang hilang. Yesus pakai turun untuk membantu kita melihat bagaimana Kristus melihat kita. Amin. Itu kenapa kalau culture di surga, ya kita ngomongin tentang surga itu berbicara perjanjian dulu. Dia menerima, baru terjadi pertobatan, baru terjadi kompetensi. Itu kenapa kita bilang di Roma 2 ayat 4, dia bilang only the goodness of God that leads us to repentance. Justru kebaikan Tuhan membuat kita bertobat, bukan rules loh. Karena rules itu hanya berubah sikap. Anak saya kalau saya kasih aturan, dia lakukan. Tapi belum tentu dia ngerti hati saya. Itu kan yang membuat bangsa Israel tegar tengkuk. Ayo naik ke gunung, nggak mau. Musa, lu aja ketemu Tuhan, nanti kasih tahu kita harus ngapain. Mereka punya rules. Makanya mereka nggak masuk ke perjanjian. Karena mereka hanya punya rules tapi nggak punya hatinya Tuhan. Karena hatinya Tuhan harus dengan apa? Hubungan, relationship. Membuat kita punya hatinya Tuhan. Itu kenapa kalau kita ingin merubah seseorang, kita harus berhubungan dengan dia. Kita harus, you cannot change someone that you avoid to have relationship. Kalau kita mengasihi orang tua kita, walaupun orang tua kita memang lagi berantakan, tapi coba, can we talk? Apa capek? Oke, at least can we pray? Tentu itu mubahir banget. Kalau aku punya pengalaman banyak anak-anak yang umur kayak mereka 19-20 tahun, orang tuanya mau cerai dan sebagainya, terus kita bilang, bro, coba deh ngomong sama orang tua, bilang lu bangga sama mereka. At least lu bangga karena dia melahirkan lu. Ini bapak-bapak Batak orang tua udah mau bercerai. Bapak-bapak ini bahkan ngomong gini, anaknya ngomong gini, bapak gua bang, dia
ketawa itu mujizat. Pusing. Ini Batak kaya banget, dia pengusaha tanah dan sebagainya. Bang, ketawanya mujizat bang. Udah lu datang kumpulin bukan nyokap lu, bilang kalau lu bangga sama mereka. Itu kan iman. Dia kumpulin, diajak temennya juga tuh sebagai saksi. Ini anak baru lulus SMA umur 18 pada saat itu. Sekarang udah masuk kuliah. Dia kumpulin, dia bilang, Pak, Mak, ya namanya Ucok mau bilang terima kasih. Ucok minta maaf kalau selama ini Ucok ada salah, abang ada salah. Tapi Ucok mau bilang bahwa Ucok bangga dilahirkan di keluarga ini karena Ucok tahu ada rencana Tuhan di sini. Kalau Tuhan suruh aku pilih lagi mau lahir di mana, aku tetap mau lahir di sini. Kau tahu nggak, bapaknya yang ketahui mujizat nangis bro, bapaknya nangis. Dan semenjak saat itu ada hubungan yang dipulihkan. Walaupun sampai hari ini masih struggle, ada kejadian yang nggak enak terjadi belakangan, tapi dia mengalami Tuhan di situ. Karena kenapa? Kalau kita mau lihat cara Tuhan melihat, bisa kita temukan. Karena manusia selalu mendapatkan apa yang dia cari. Mau cari kesalahan orang lain, kamu pasti temukan. Mau cari kebaikan orang lain, kamu pasti temukan. Permasalahan yang kamu mau cari yang mana? Acceptance, repentance, competence. Kisah terakhir teman-teman, Paulus tahu ya, waktu masih Saulus, ya dia ketemu Tuhan luar biasa dan sebagainya. Dia orang yang menginisiasi penangkapan orang Kristen, memenjarakan mereka, bahkan membunuh mereka. Tentu ini orang yang nggak bisa dipercaya, gitu kan? Ya kita bilang nggak layak dikasih. Tapi satu waktu dia bertobat, lalu ketika dia mau diusir dari satu kota dia kabur, dia mencoba menggabungkan diri dengan murid-muridnya. Tahu kisahnya ya? Jadi ayat ini, setiba di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid. Tetapi semuanya normal lah. Nah kalau hari tiba-tiba, sorry Bapak Habib Rizik datang, Pastor saya udah bertobat, mau kesaksian enggak? Kita masih, apa nih ya? Karena normal teman-teman, normal. Maksud aku it's okay, sometimes kita berpikir seperti itu. Tapi it's not okay to stay the same. Kita mau benar-benar berpikir kayak Kristus. Dan kita lihat ayat di sini, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid dari kata-kata ini, tetapi menerima dia dan membawa kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan. Jadi Saulus cerita ke Barnabas, Barnabas karena kecil. Oke. Dia punya hati yang penuh rasa membantu. Oke, biar apa yang saksiannya. Dia cerita ke murid-muridnya, hey guys, Saulus. Padahal mereka tahu siapa Saulus. Saulus, dia yang bersaksi. Ada resiko nggak buat dibohongin? Ada. Tapi ini lihat, cinta selalu beresiko. Saya senang bilang ini, cinta adalah sebuah resiko untuk disakiti. Yes. Makanya jangan nikah kalau mau sakiti. Pernikahan adalah tempat di mana kami benar-benar kami banyak disakiti, tapi saling mengampuni, dan akhirnya saling lebih mencintai. Istri saya ini hebat nih, bisa tahan sama saya. Saya banyak ngapain salah, tapi istri saya luar biasa. Lebih bernapas. Boleh saya tutup saksian satu? Boleh. Dua akhir ya. Saya ketika saya bertobat, jujur teman-teman, saya masih dalam kebiasaan nge-DJ kan. Jadi saya nge-DJ, orang cekokin dan sebagainya. Nah, ini pertobatan pertama kan, saya baru mengalami Tuhan, tapi belum ada pertobatan, belum baca firman, maksudnya belum ada perubahan pikiran, dewasa, nggak ngerti berdoa, nggak ngerti siapa itu Kristus. Tapi saya mengalami Tuhan pertama. Dan ketika saya menikah, di tahun pernikahan pertama, saya nggak jadi bapak yang baik, jelas. Saya pulang, saya ada usaha dari pagi sampai sore, lalu saya pulang sekitar jam 5, jam 6. Lalu di rumah ada alat DJ, kami saya latihan dengan teman saya, mau rokok dan sebagainya. Jam 11 pamit, oke saya pamit ya. Saya dulu nge-DJ di MC, saya semi residence Wonder Bar dulu. Akhirnya ya main di situ ya, pulang mabuk jam 2, jam 3, jam 4 pulang. Nggak mau ngurus anak. Istri saya cuma bilang, "Bi, tolong dong gendong susu." Saya capek, saya mabuk dan sebagainya. Tentunya buat istri saya wajar kalau dia hakimi saya pula, wajar banget. Kamu katanya bertobat, aku bilangin papa lo ya, lo kan gawat ya ambil mertua. Tetapi satu waktu ya, saya ingat banget waktu dia nongkrong sama teman-teman Tarakanita waktu itu. Terus dia tuh bisa, lagi ngomongin tentang pasangan hidup, dia bisa gandeng tangan saya, dia taruh palanya di pundak saya, dia cuma bilang kalau aku sih senang banget sama Adit. Untung Tuhan kasih kebutuhan rohani pada hari itu sama dia. Tuhan melihat saya seperti Kristus. Tapi itu dia teman-teman,
nggak pernah komplain sedikit pun. At least apa kayak hakimi kayak atau nyindir-nyindir kayak gitu, nggak pernah sekalipun. Dia nggak mau, yaudah dibangun, dia gendong anak saya pertama di depan mertua saya, depan orang tua saya, tetap dia seperti kayak membanggakan saya. Joanna memperlakukan saya tidak semestinya. Justru karena dia, saya belajar apa arti cinta itu. Kasih Kristus. Dia menerima saya, membuat saya bertobat, membuat saya melihat saya tidak seperti apa yang saya lihat sebelumnya. Saya mulai lihat, kok ini perempuan bisa hargai saya, bisa respect saya. Saya ambil keputusan besar waktu itu, uang kami investasikan semua dan dia it's okay. Dia nggak pernah bilang, tuh kan salah, kamu kan susah nih kita nih. Itu dia bilang, kesolehan seorang istri menguruskan suaminya. Kasih selalu mengubahkan. Permasalahannya, mau nggak kita untuk punya fokus yang berbeda? Nah, hari ini pesan saya itu aja, bahwa mari kita belajar untuk bisa punya fokus sama seperti Kristus, supaya benar-benar kita bisa menjadi suratan cinta Tuhan yang terbuka, supaya orang ketika baca hidup kita dia ketemu Yesus. Amin.